Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam Jum'ah ini Allah Ta'ala pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sehat selalu sehat dalam taat pada Allah Ta'ala, dan yang sakit diberi kesembuhan lahiriah dan batiniah, kesembuhan yang membawa ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah itu tidak terkena penyakit apapun, umur panjang dan kelak wafat husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Tidak lama lagi kita semua akan masuk pada bulan yang agung, bulan yang mulia. Yang bulan itu mulia karena bukan bulannya mulia. Ya, bulannya mulia bukan lantaran karena bulannya mulia. Bulan itu tadinya bulan biasa-biasa saja. Rabiul Awal dari zaman dahulu kala biasa-biasa saja. Beda dengan bulan Muharram. Kalau bulan Muharram memang bulan yang mulia. Dzulqa'dah memang bulan yang mulia. Dzulhijjah memang bulan yang mulia. Rabiul Awal itu bulan yang biasa-biasa saja. Tapi bulan itu menjadi sangat mulia karena sejak lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirnya pada bulan Rabiul Awal, maka Rabiul Awal tiba-tiba jadi viral. Rabiul Awal tiba-tiba jadi tenar. Rabiul Awal tiba-tiba jadi terkenal. Rabiul Awal tiba-tiba menjadi masyhur. Rabiul Awal tiba-tiba menjadi unggul. Rabiul Awal tiba-tiba menjadi mengalahkan bulan yang lain, karena di bulan itu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sekarang sebentar lagi, tidak lama masuk bulan Rabiul Awal. Kalau kita merdeka di bulan Agustus, mau masuk Agustus pada seneng, jalannya pada dicet, panitia siap buat perlombaan, berbagai acara menyambut kemerdekaan pun siap diselenggarakan. Nah, saya mau nanya pada antum semua, persiapan apa nanti untuk bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW? Ibu-ibu yang lagi hamil 9 bulan, hampir melahirkan, nanti bulan Maulid, kalau anakmu laki-laki, niat beri nama Muhammad. Untuk apa? Menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anakmu perempuan, niat kasih nama Khadijah atau Fatimah atau Aisyah. Untuk apa? Menyambut lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kasih nama yang sangat-sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu nama ibunda beliau, siapa? Aminah. Atau kasih nama yang sangat dicintai Allah dan dicintai Nabi Muhammad SAW, beri nama Abdullah, hambanya Allah. Itulah nama ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kasih nama anak kita Abdullah karena cinta pada Nabi Muhammad SAW, karena cinta pada ayahnya Nabi Muhammad SAW, karena perintahnya Allah agar kita memberi nama anak Abdullah, Abdul Rauf, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Kalau kita kasih nama anak kita Muhammad,
Karena cintanya kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kasih nama anak kita Ahmad karena cinta kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nanti di akhirat nama itu yang menyelamatkan kita. Di akhirat nama itu yang membawa kita selamat dari siksa kubur. Di akhirat nama itu yang menyelamatkan kita dari dahsyatnya padang mahsyar. Di akhirat nama itu nanti yang membuat kita insya Allah masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Saat nanti ditanya, kenapa kamu kasih nama anakmu Ahmad? Kenapa kamu kasih nama anakmu Muhammad? Jawabannya adalah because karena aku cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang menyedihkan, kadang kita punya anak 3, punya anak 4, laki-laki, tapi tidak ada yang diberi nama Muhammad, tidak ada yang diberi nama Ahmad, nggak ada yang dikasih nama Abdul, nggak ada yang dikasih nama Abdul Latif. Namanya hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kerugian buat kita selaku orang tua. Beruntung Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali itu namanya Muhammad, punya bapak namanya Muhammad, punya kakek namanya Muhammad, sehingga Imam Ghazali menjadi ulama besar yang namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dan ternyata Imam Ghazali punya kakak namanya bukan nama yang lain, namanya juga namanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Rasulullah itu Muhammad di muka bumi, Ahmad di langit, maka kakaknya Imam Ghazali dikasih nama Ahmad. Alhamdulillah, rasakanlah dekatnya bulan Maulid. Persiapan dari sekarang, tunjukkan rasa senang. Nanti bulan Maulid saya mau ngapain? Nah, masing-masing ibu-ibu usahakan bulan Maulid di rumahnya masing-masing baca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca burdah, baca barzanji, baca situdurar, ya baca syaraful anam dan lain sebagainya di rumah masing-masing. Gak harus buat pengajian yang didatangi 1 juta orang, gak harus buat pengajian yang didatangi 100.000 orang, gak harus buat pengajian yang didatangi oleh puluhan ribu orang. Cukup buat pengajian tapi didatangi Nabi Muhammad SAW. Gimana caranya kita buat pengajian? Nanti Rasulullah datang. Bagaimana rumah kita biar didatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, bersihkan majelis dari aroma rokok. Kalau di majelis ada aroma rokok, maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak akan rawuh, tidak akan hadir. Ruhnya Nabi nggak akan mendekati tempat yang dimana di situ ada aroma rokok. Di rumah kita jangan sampai musola kita di situ ada aroma rokok. Sungguh menyedihkan. Biskup bisa bebas dari aroma rokok, bandara bisa bebas dari aroma rokok. Sedih kalau majelis ilmu nggak bisa bersih dari aroma rokok. Sedih kalau musola nggak bisa bersih dari aroma rokok. Sedih kalau di rumah kita sendiri nggak bisa bersih dari aroma rokok. Kadang kita sebagai bapak bilang samanya, nah jangan merokok, nah jangan merokok. Setelah itu kasih anaknya uang 20.000, tolong berikan bapakmu rokok. Sehingga anaknya juga bingung, maksudnya bapak kiopo gitu ya. Katanya melarang merokok tapi mencontohkan langsung suruh anaknya beli rokok. Ikhwani rahimakumullah. Nah ini ayo kita sambut bulan Maulid. Mau apa nanti di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka saya mengajak semua generasi muda umat Islam, mulai besok hari Jumat belajarlah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita nggak mungkin selamat dunia, nggak mungkin selamat akhirat kecuali dengan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh buat kalian semua dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada uswah hasanah, teladan yang terbaik, contoh yang
baik. Jadi kalau mau jadi bapak yang sukses, contohnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Mau jadi suami yang sukses, contohnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Mau jadi pengusaha yang sukses, contohnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau jadi anak yang sukses, contohnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau jadi tetangga yang sukses, contohnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ada satu contoh kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita nggak butuh contoh yang lain, kecuali kalau contoh itu mencontoh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mencontoh Nabi? Yaitu al-ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, inilah mukaddimah ceramah saya. Saya belum ceramah. Dari tadi ngomong nggak pakai koma, nggak pakai titik, rocos terus. Betul ibu-ibu? Alhamdulillah. Biar jenengan semua gomblong rien. Biar fokus ke sini dulu ya. Biar fokus ke sini dulu. Ya baru kita ngaji. Maaf saya nggak berdiri, saya mau duduk. Saya pengen majelis ini betul-betul jadi majelis ilmu. Cari ilmu. Karena al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Ya al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Orang ini kalau nggak punya cahaya mengerikan. Tempat ini kalau lampunya mati semua, jalan tabrakan ini. Ya kan tabrakan. Naik mobil lampunya mati, bisa ditabrak dari belakang. Naik mobil lampunya mati, bisa keluar dari jalur. Dan naik mobil lampunya mati, nggak mungkin bisa jalan cepat, pasti dia akan pelan. Tapi begitu lampunya nyala, terang benderang, semuanya kelihatan, maka hidupnya itu jadinya nyaman. Maka kalau ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, adik-adik, teman-teman, sahabatku dimanapun antum berada, kok hidupnya masih sering suntuk, sumpek, ruwet, gara-gara apa? Qalilun nur, cahayanya sedikit, cahayanya redup, sehingga langkahnya nggak punya kepastian, langkahnya ragu. Maka biar nggak ragu-ragu, biar semuanya jelas, kita harus punya cahaya. Dan cahaya yang terbesar dari cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah, Rasul pun menyatakan kepada beliau, qala ya Jabir, wahai Jabir, sesungguhnya nabimu Muhammad SAW ini diciptakan oleh Allah Ta'ala sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, Allah ciptakan cahaya. Cahaya ini diciptakan min nurih, dari cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita pengen diri kita menjadi bercahaya, maka harus ditempeli dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Ya tiru kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kalau bangun tidur ngapain? Kalau pakai baju caranya bagaimana? Kalau masuk rumah seperti apa? Keluar rumah bagaimana? Kalau duduk seperti apa? Bangun dari duduk bagaimana? Kalau makan bagaimana? Semua itu ditiru. Dan termasuk cahaya yang besar dari cahaya Nabi Muhammad SAW adalah as-salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu baca solawat. Baca solawat ini cara yang paling gampang, cara yang paling mudah, cara yang paling cepat. Untuk apa? Dapat cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasul menyatakan dalam hadis yang sahih, man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Artinya apa ini? Yuk kita bahas.
Ya, yuk kita bahas. Alhamdulillah kopi sudah di hadapan mata. Ya, alhamdulillah kopi sudah di hadapan mata. Juga di hadapan mata jenengan tuh, walaupun agak jauh ya. Saya nggak ngomong kopinya di depan jenengan, ada di hadapan mata, di hadapan mata saya, di hadapan mata jenengan. Karena jenengan agak jauh, maka saya mewakili. Saya mewakili. Indahnya orang-orang beriman itu lihat orang lain senang bisa ikut senang. Itu orang yang beriman. Tapi kalau yang nggak iman lihat mukmin senang nggak bisa ikut senang. Ya, ciri-ciri orang beriman itu kalau lihat dulurnya senang ikut senang. Itu mukmin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Gak sempurna seorang di antara kalian keimanannya sebelum dia bisa mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau dibalik lagi, kalau lihat saudaranya senang maka dia bisa ikut senang. Itu namanya orang beriman. Kalau lihat saudaranya senang dia susah. Nah, ini ngeri. Saudaranya senang kok dia lihat saudaranya senang dia susah. Contoh, saya minum kopi, saya dulur jenengan bukan? Dulur ya? Mukmin. Saya minum kopi kok jenengan seneng, kok cuman Habib yang dapat kopi, saya kok tidak? Panitia tidak adil, suntuk, sumpek. Ini namanya bukan mukmin, bukan mukmin. Tapi kalau mukmin begitu lihat saya minum kopi, saya senang, jenengan ikut senang. Makanya bahagia buat mukmin itu mudah. Untuk mendapatkan kebahagiaan orang kaya nggak perlu jadi kaya. Silahkan dipikir sendiri. Alhamdulillah. Jadi kalau ada lihat tonggone sugih melu seneng, ikut senang, itu mukmin. Jadi perlu jadi sugih enggak? Nggak perlu. Ikut senang kan sudah sugih berarti ya, udah sugih, sudah kaya raya. Lah yang repot ini orang yang nggak bisa senang. Bu, lihat suaminya senang, ibu senang nggak? Ya udah, terjemahkan sendiri. Alhamdulillah. Jadi ibu senang kalau suaminya senang. Loh, kok berubah? Bu, alhamdulillah. Suaminya senang, ibu senang enggak? Senang enggak? Ada catatannya, selama kesenangan itu diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ridho, maka kita senang. Allah enggak ridho, kita sedih. Ya kita sedih. Kenapa kita sedih? Sebab saudara kita kalau melakukan kesenangan yang tidak diridhoi Allah, nanti bisa masuk neraka. Maka kita sedih, ya Allah, dia bisa masuk neraka. Maka kita doakan semoga diampuni. Itu baru namanya mukmin. Ini belum ngaji loh ya, baru ilmu minum kopi. Jadi kalau lihat dulurnya dapat rezeki, ikut senang atau gak ikut senang? Nah itu, ini rahasia ya, tolong jangan di-share ya, jangan di-share. Caranya dapat ilmu laduni, caranya dapat rezeki berlimpah tanpa susah payah, yaitu belum paham? Belum? Wah ini repot nih. Gimana cara menjelaskannya ini? Bu, mau rezeki banyak, gak pakai susah payah, berlimpah, barokah, mau? Jenengan daftar orang-orang sugih yang ada, yang jenengan kenal, teman-teman jenengan semua, kemudian jenengan bayangkan sugihnya, terus jenengan mesem, Masya Allah, melu seneng aku. Sanggup? Loh, nyerah toh? Nyerah kan? Yang ada ini, Masya Allah, tetangganya lewat pakai motor baru, bukan ikut senang. Kok iso ya? Kok iso? Kok bisa? Dari mana itu duitnya? Betul ya? Nah makanya gak sugih-sugih. Lihat, Masya Allah, tetangganya tambah cantik,
Ibu-ibu mestinya kan senang, Masya Allah, tambah nguruk, tambah ayu, mestinya senang. Tapi lihat tetangga itu tambah cantik, ojo-ojo, jangan-jangan mikirnya jelek. Naudzubillah min dzalik. Tadi jenengan mengatakan kalau bisa senang dengan suksesnya orang lain, senang dengan senangnya orang lain, itu jalan mendapatkan ilmu laduni dan jalan mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib. Dalilnya mana? Masya Allah, orang zaman sekarang ini kebanyakannya dalil. Kalau udah dikasih dalil ya nggak dipraktekkan. Oh, sampai sebatas coba ayat ini insya Allah semua sudah hafal. Insya Allah semua sudah hafal. La in syakartum jannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang ngomong bukan Habib Novel Alaitus, bukan Kiai Fulan, bukan Syekh Fulan, bukan Ustadz Fulan, bukan Nabi, bukan Rasul, bukan malaikat. Yang ngomong yang buat jenengan, yang buat saya. Kadang disadarkan ya, kita ini buatan, seperti kopi dibuat. Kopi dibuat. Betul Bu? Roti jenengan buat, diadoni, masak jenengan masak. Lah kita ini buatannya Allah Subhanahu wa taala, makhluk. Gak iso apa-apa, buatannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuat kita? Allah. Makanya kalau mau senang ya harus kenal yang buat. Harus kenal yang buat. Yang buat kita siapa? Allah. Nah, Allahnya untungnya itu ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Aku ini maha pengasih, aku maha penyayang. Allah membuat, terus Allah menjelaskan pada buatannya. Jenengan pernah ngomong sama roti, roti, biar kamu nggak bosok. Pernah ngomong sama roti? Rotinya dikasih tahu, roti, biar kamu nggak bosok. Pernah ngomong? Enggak toh? Alah roti kok. Cuman roti. Nah kita ini buatannya Allah. Lah kok Allah mau ngomong sama kita? Allah mau ngasih tahu kita, maha baiknya Allah Ta'ala. Gak dicolno begitu saja, tapi diurusi. Makanya ayat kedua surat Al-Fatihah setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih, segala puji bagimu ya Allah yang maha ngurus jagat raya. Jagat raya ini Allah urus untuk menyenangkan manusia. Ya nyenengno manusia. Masya Allah, jenengan tuh makan pisang tok insya Allah urip, betul. Saya makan pisang ya insya Allah hidup. Tapi Allah gak ngasih pisang tok, pisang dikasih, kates dikasih, durian dikasih, apel dikasih, jeruk dikasih, pisang saja beraneka ragam. Ada pisang yang kecil, ada yang nanggung, ada pisang raksasa, pisang itu. Kemudian duku dikasih, ya semua dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lengkap, selengkap-lengkapnya. Nah kita harus kenal nih Allah, siapa Allah yang menciptakan saya. Nah Allah ngasih aturan, di antara aturannya Allah ini ilmu ya, sebetulnya mahal, sebetulnya mahal, tapi Allah jual murah ilmu ini. Allah jual murah. Lah awake dhewe menungso kok dijak ngomong Gusti Allah, la in syakartum, lam taukid, sungguh tenan lho iki tenan. Kalau bahasa bebasnya begitu ya, tenan sungguh. Kalau kalian bersyukur mesti tak tambah. La in syakartum ta'azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah. Di antara arti syukur itu apa? Sadar kalau yang ngasih adalah Allah, sadar yang ngasih adalah Allah. Kemudian di hati bilang terima kasih kepada Allah. Setelah itu
apa yang diberikan digunakan sesuai maunya Allah. Itu namanya syukur. Contoh kopi yang ada di depan saya ini, ya, kopi. Siapa yang ngasih kopi ini? Panitia. Panitia dikasih kopi sama siapa? Kopi. Kenapa saya dikasih kopi? Karena Kanjeng Nabi bersabda SAW, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, atau kama qala, siapa iman pada Allah dan hari akhir, kalau kamu ngaku mukmin, percaya sama Allah, percaya ada surga, percaya ada neraka, percaya ada siksa kubur, percaya ada nikmat kubur, maka hendaknya kamu muliakan tamumu. Karena saya tamu dari jauh, yang lain mungkin air mineral, yang mungkin air mineral, saya air mineral ada, bahkan dikasih ke gelas, yang lain mungkin botolan. Kenapa di gelas? Karena ini air mineral hangat, sesuai apa yang saya sukai. Jadi tuan rumahnya paham, Habib Novel suka minum air hangat. Kemudian dikasih juga air mineral yang botolan, betul. Nah setelah itu saya ditambahi kopi satu cangkir, dan cangkirnya pun dipilihkan yang bagus, nggak asal-asalan cangkir. Ini panitia yang nyuruh begini siapa? Allah yang nyuruh. Lewat siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah karena saya dikasih, saya tahu ini yang ngasih adalah Allah, maka di hati saya senang, terima kasih ya Allah, maka saya pun minumnya harus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Udah selesai? Belum. Saya harus mengucap sama panitia, jazakumullah khairan. Siapa enggak terima kasih pada manusia yang berbuat baik kepadanya, maka dia belum berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua panitia, jazakumullah khairan. Ini namanya saya syukur. Paham? Nah, terus bagian syukurmu yang mana? Bagian syukurmu kalau lihat saya dapat seperti ini di mana? Bagian syukurmu kalau lihat saya dapat nikmat adalah kamu bisa melihat itu yang ngasih Habib Novel adalah Allah. Yang ngasih Habib Novel kopi adalah Allah. Maka jenengan harus senang. Ya Allah, aku ikut senang. Kamu sudah ngasih Habib Novel kopi. Ya Allah, aku ikut senang. Paham? Nah kalau kamu ikut senang, maka Allah senang sama kamu. Karena kamu termasuk orang yang bersyukur. Maka Allah katakan, aku akan beri kamu tambahan nikmat. Disitulah nanti Allah akan kirim nikmat min haitsu la yahtasib. Modalnya apa? Syukur. Ya modalnya syukur. Lihat ada orang punya ilmu, kita ikut senang. Masya Allah, orang itu kok pinter ya, kok alim, kok soleh ya Allah, mudah-mudahan dia panjang umur ya Allah. Senang lihat orang alim. Nanti kita dijadikan Allah, kita jadi orang yang alim. Kalau kita nggak cepat jadi alim, nanti anak kita dijadikan orang yang alim. Itu namanya ilmu laduni. Nggak pakai belajar ngerti-ngerti, gampang paham. Ya gampang paham. Caranya bagaimana? Senang orang lihat punya ilmu, ikut senang. Tolong dijawab jujur, pemirsa dimanapun antum berada, tolong dijawab jujur. Biasanya kalau ada orang lain dapat nikmat, kita ikut senang atau domblong? Domblong itu bahasa Indonesianya apa? Melongo. Apa? Terpana. Terpana, bengong ya. Terpana dan bengong. Ada orang nikah suaminya ganteng, kemudian kita noleh suami kita biasa-biasa saja. Akhirnya kita ngapa? Domblong. Ngelus dada, betul ya? Ngelus dada. Nah, ini biasanya begitu, gak bisa ikut seneng. Makanya hidupnya susah. Apalagi kalau dia ikut susah. Masya Allah, ada orang senang, dia susah. Ini ngeri. Tetangganya bisa beli mobil, suaminya dipecat dari kantor. Beda nggak nasibnya ini? Yang satu tetangganya baru saja beli mobil, sementara pulang dari kantor suaminya laporan, aku dipecat. Begitu lihat tetangganya, mestinya senang atau sumpek?
Mestinya kan dia senang, alhamdulillah tetanggaku tidak mengalami nasib seperti aku. Betul kan ya? Ini enggak. Kok iso dia kaya ngono? Mesti duwe bojo gak roh iki. Pasti dia punya suami simpanan. Mulai ngomong aneh-aneh. Iya, kalau itu janda, wah apalagi. Ini janda kok nggak kerja, tiba-tiba punya mobil, pasti mastikan lagi. Masya Allah. Ada enggak yang model begini? Yang mikirnya jelek-jelek tadi, ada enggak itu? Akeh. Ya, yang ngomong akeh berarti termasuk mikir jelek. Saya aja nggak berani ngomong ada kok ya. Saya mikir insya Allah nggak ada yang mikir seperti itu. Insya Allah KPA, walaupun faktanya wallahu a'lam. Ya faktanya wallahu a'lam. Yang jelas, yuk senanglah dengan senangnya orang lain. Apalagi dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Mosok Kanjeng Nabi lahir sak jagat seneng, kita nggak bisa ikut seneng. Bu, mohon maaf ya Bu, Ibu waktu melahirkan anak seneng nggak Bu? Seneng ya Bu ya? Suami ikut seneng ya Bu ya? Betul. Nah sekarang kalau ada tetangga Ibu nggak ikut senang, Ibu rasanya bagaimana? Kok gak komentar ya? Betul ya? Kok nggak menghargai aku ya? Betul. Ini anak kita lahir nggak dihargai tetangga, hati kita itu keruk. Lah kok Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir kita tidak menghargai, maka Allah marah kepada kita. Maka Kanjeng Nabi menghargai hari lahirnya, makanya sampai dibela-belani tiap Senin poso. Tiap hari Senin Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu berpuasa. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kok Senin puasa kenapa? Kanjeng Nabi nggak bilang, ya biar dapat surga. Kalau puasa Senin itu nanti dapat istana. Kalau puasa Senin itu nanti ganjarannya sekian. Enggak. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan bangga mengatakan, ya boleh tuh, hari lahir saya kok. Aku seneng ya puasa, hari lahir saya, syukur. Ya syukurnya Kanjeng Nabi dengan puasa, dengan ibadah. Makanya kalau kita dekat bulan nggak ada rasa senang, tanda tanya ini mukmin atau mukminan. Maka kalau kita betul memang cinta Nabi, cinta Allah Ta'ala, yuk munculkan rasa itu. Senang loh, ini lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu siap nyambut bulan Maulid Bu? Bapak-bapak siap nyambut bulan Maulid? Kalau setiap kampung nyambut bulan Maulid seperti nyambut kemerdekaan RI, maka negara ini Masya Allah akan punya banyak hal yang indah. Setiap bulan ada keindahan. Nyambut Ramadan indah, nyambut Agustus indah, nyambut Maulid indah, nyambut tahun baru Islam indah. Sehingga tiap bulan negara kita seneng toh kalau ruwet. Betul ya? Yang ada bahagia dan bahagia. Alhamdulillah. Tadi sebetulnya saya di mobil udah ngomong sama Mas Seto, saya nanti pengennya ceramahnya 30 menit saja, gak usah dawa-dawa. Tapi ini belum ceramah udah berapa menit ini? 34 menit belum ceramah ini, belum. Jangan dikira saya udah ceramah Bu. Saya udah ceramah belum? Tadi ngapa? Ngelamun bareng lah, ngelamun berjamaah. Sekarang ceramah boleh. Udah. Ibu pengen punya anak banyak atau sedikit? Sabar ya Pak, saya tak menyapa ibu-ibu karena nampak jelas jumlahnya ibu-ibu lebih banyak. Kalau tidak kita sapa, bisa-bisa kita Masya Allah nggak dimasakkan nih besok. Kita sapa dulu Bu. Ibu sebagai istri pengen punya anak banyak atau sedikit? Coba ayo biar kelihatan. Yang pengen punya anak banyak angkat tangan.
Masya Allah. Yang pengen anaknya nggak usah banyak-banyak angkat tangan. Nah, yang lain tuh nggak pengen punya anak berarti. Yang angkat tangan cuma 1, 2 lah, yang lain ngapain? Bu, anak 1 pusing atau nggak pusing? Tuh. Anak 1 pusing, nggak punya anak? Nggak punya anak pusing, punya anak pusing. Nah terus maksudnya gimana? Punya anak pusing, nggak punya anak pusing. Bu, ya sahabatku dimanapun antum berada, saya mau panggil ibu pakai kata yang lebih indah boleh? Sahabatku, kan maknyes gitu ya. Sahabatku, saya ingin bertanya kepadamu, apa yang membuatmu takut punya anak banyak? Ayo sahabatku, laki perempuan silakan jawab. Apa yang membuat kalian takut punya anak banyak? Boleh saya mulai ngasih pilihan boleh? 1, biaya hidup, betul? Oke. 2, ngurusi mendidiknya, betul? Ya, 2 ini saya bahas boleh? Saya mau nanya, biaya hidup anakmu yang ngasih kamu atau Allah? Ya, kalau yang ngasih Allah kenapa kamu pusing? Sabar, ini pertanyaan dasar dulu, nanti saya jelaskan, boleh ya? Nah, anak, ngurus anak. Jadi selama ini ibu pusing ngurus anak. Emangnya Allah nyuruh ibu ngurus anak? Saya mau nanya itu. Yang ngurus anak itu Allah. Tugas kita itu hanya ngajari saja. Nah begini, nah begini. Ini boleh, ini tidak. Ini boleh, ini tidak. Gak usah. Nah! Masya Allah. Hadir yang suka begitu. Hadir. Sampai para suami itu kalau pagi stres. Iki sing anak sing di, sing mbok sing di. Harusnya yang teriak-teriak itu anak, betul ya? Tapi biasanya kalau pagi yang teriak-teriak siapa? Ibunya. Nah. Saya pernah nasihati seorang ibu. Wahai ibu, kamu gak bisa menggenggam jiwa anakmu. Anakmu itu tugasnya hanya kamu kasih tahu ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh. Dijaga iya. Tapi kalau anaknya pergi, jangan tiap detik ditelepon. Nah, bos sekalian siapkan drone. Ya dikawal sekalian gitu. Nggak bisa begitu. Makanya belajar pasrah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sebab dari semua yang terjadi ini, pusing tadi, orangnya banyak juga bingung. Satu sebabnya karena tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak kenal Gusti Allah. Kalau kenal Gusti Allah, beres-beres, selesai. Nah gak kenal Gusti Allah gara-gara apa? Gak kenal utusannya. Jadi contoh misalnya, ini saya datang ke sini, datang sendiri atau diundang? Diundang. Jenengan semua ke rumah saya? Enggak? Lah, jenengan semua enggak ke rumah saya? Lah kalau saya datang? Karena ada utusannya jenengan, betul? Wakil datang ke rumah saya. Tolong Habib bisa nggak ngisi pengajian di sini, bla 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 bla, betul gitu kan? Nah karena saya senggangnya malam Jumat ini, saya datang malam Jumat ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya datang itu karena undangan jenengan lewat utusan, benar? Jadi yang tahu saya siapa? Utusan. Nah karena saya dan utusan saling tahu, makanya saya sampai di sini. Saya mengikuti petunjuk utusan.
Nanti keluar tol Habib, ikuti GPS, nanti ketemu sama yang jemput, nanti diantar sama yang jemput. Betul begitu? Saya nurut sama utusan tadi, maka saya sampai kepada yang ngundang. Paham? Karena saya nurut sama utusan, saya sampai pada yang ngundang. Lah utusannya Allah siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Itu artinya utusannya Allah, dikirim sama Allah. Yang ngirim siapa? Allah. Jadi kalau kita kenal sama yang dikirim, nanti ketemu yang ngirim. Kalau kita dekat dengan yang dikirim, maka kita akan ketemu yang ngirim. Jelas? Oke, alhamdulillah. Pengen hatinya tenang, Allah bilang ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan ingat kepada Allah hati akan jadi tenang. Ingat sama Allah itu bagaimana? Tanya sama utusannya Allah, tanya sama utusannya Allah. Kanjeng Nabi yang dimaksud ingat sama Allah itu seperti apa? Jadi biar nanti kalau pas saya sumpah, saya ingat sama Allah, sumpahnya hilang. Betul kan ya? Nanya sama utusannya Allah. Kanjeng Nabi jawab. Kanjeng Nabi jawab SAW. Di antara cara ingat sama Allah adalah kalau kamu waktu senang, jangan lupa kamu ingat sama Allah. Nanti kalau kamu susah, Allahnya ingat sama kamu. Waktu senang ingat sama Allah bagaimana? Waktu duitnya banyak, jangan lupa orang tuanya disenangkan. Jangan lupa tetangganya disenangkan. Jangan lupa Pak D, Pak Leknya disenangkan. Jangan lupa nak dulurnya disenangkan. Karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi punya tum-tumen, itu perintahnya Allah. Nanti kalau pas kamu gak punya, Allah ingat sama kamu. Ini dia dulu waktu punya, nurut sama saya, ngedom sana ngedom sini. Sekarang dia gak punya, saya akan perintahkan semua orang untuk bantu dia. Nah sekarang kok jenengan mumet dewe kenapa? Ngeluh, gak ada duit. Ngeluh gak ada duit. Ada enggak korbannya? Ngeluh gak punya uang, pusing gak punya uang. Ada enggak korbannya? Nah itu cek. Biasanya kalau punya uang suka traktir temannya atau suka makan sendiri? Nah kalau memang sukanya makan sendiri, semua dimakan sendiri, nggak suka bagi-bagi, nggak mikir orang tuanya, nggak mikir kakaknya, nggak mikir adiknya, nggak mikir tetangganya, nggak mikir sahabatnya, nggak mikir Pak Ale, nggak mikir Pak Ade, maka layak waktu nggak punya dibuat mumet itulah layak. Kenapa? Karena dia lupa sama Allah di waktu dia senang. Paham? Enak loh kalau kita paham, ilmunya enak. Contoh, saya punya hajat, pengen hajat saya kabul. Pengen dah hajatnya kabul? Yang mewujudkan hajat siapa? Allah. Yang mewujudkan hajat siapa? Allah. Mintanya kepada siapa? Allah. Caranya bagaimana? Nanya lagi sama utusannya Allah. Kanjeng Nabi, gimana ini caranya kalau saya punya hajat biar kabul? Gimana caranya saya punya hajat biar terwujud? Nanya pada Nabi Muhammad SAW. Dijawab enggak? Dijawab. Banyak caranya. Salah satunya, kalau kamu mewujudkan hajat saudaramu, hajatmu diwujudkan sama Allah Ta'ala. Jadi jangan Anda kira saya datang ke sini ikhlas. Enggak. Saya datang ke sini ada tujuannya. Ya Allah, saya wujudkan hajat dulur saya ini, wujudkan hajat saya. Paham tak? Ada maunya, tapi karena maunya sama Allah itu namanya ikhlas. Kalau maunya sama Allah namanya ikhlas. Habib kenapa datang pengajian ke sini? Saya mau menyenangkan panitia, mewujudkan hajatnya panitia. Karena saya mewujudkan hajatnya panitia, hajat saya pasti diwujudkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib kok bisa bilang pasti? Yang bilang bukan saya, Kanjeng Nabi. Kalau yang bilang Kanjeng Nabi itu ilmu pasti.
bukti, karena itu ucapan Nabi adalah wahyu, bukan pendapat pakar, bukan menurut orang yang punya pengetahuan, tapi ini wahyu ilahi lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa, Masya Allah, betul kan? Iya, nyoto. Alhamdulillah, saya baru seneng dapat kopi langsung ditambahi anggur sak piring, jeruk sak piring, Masya Allah, kelengkeng sak piring, ya kan? Karena saya ini pengen bersyukur, takjum ke sebelah saya. Biar nanti datangnya lebih banyak lagi. Mungkin paham? Ya begitu. Jadi gimana caranya? Caranya wujudkan hajatnya orang lain. Nah, hajat yang paling gampang diwujudkan hajatnya siapa? Orang tua kita. Masya Allah, saya itu udah senang kalau ibu saya ngomong, nak pulsa. Seneng saya. Modal ngisi pulsa ibu saya mintanya mobil. Iya tuh ya. Kalau minta kan jangan nanggung. Allahumma berkat wujudkan hajat pulsa ibuku, wujudkan hajatku pengen punya mobil. Kan begitu. Enak atau gak enak? Enak, ngomongnya sama Allah aja kok repot. Kan ngomongnya sama Allah, bukan sama jenengan, betul kan ya? Ngomongnya sama Allah. Nabi janji kalau kamu wujudkan hajat dulurmu, Allah akan wujudkan hajatmu. Ini bukan lagi dulur, orang tua. Nah, kita ini punya orang tua, kadang-kadang punya hajat, nak tolong antarkan ibu ke pasar, gak mangkat. Begitu yang telepon Pak Yai, tolong ternaku pasar, siap Yai. Masya Allah. Ya kan? Yang telepon Habib, siap Habib. Bahkan tambahin, siap Doro Habib. Masya Allah. Ya begitu yang nyuruh bapaknya, kesel Pak. Semalam itu saya tuh lelehan loh Pak. Masya Allah, masa bapak nggak punya perasaan sih? Selesai ngomong begitu, ditelepon sama Habibnya, ditelepon sama kiainya, ditelepon loh, gak diparani, ditelepon. Jemput saya ya, antarkan saya ke pasar. Siap Yai, siap Doro Habib. Masya Allah, bagus. Saya nggak ngomong jelek, bagus. Tapi ya rodok kurang ajar toh. Bapaknya dibegitukan, ibunya dibegitukan, kehilangan dia cara mewujudkan hajat yang besar, yang luar biasa, hajatnya orang tua. Jelas semuanya? Caranya lagi nih, yang tadi bilang sholawat. Ini saya udah 1 jam bicara, betul Mas Eto? Coba dicek Mas Eto, sebelum Mas Eto tidur kan saya tegur, betul Mas Eto? Itu teknik untuk membangunkan Mas Eto, ya biar tidak tidur. 10 menit lagi udah satu jam. Sholawat tadi Kanjeng Nabi bilang SAW, siapa bersolawat kepadaku, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Nah ini kadang-kadang kita ini nggak belajar 10 kali terus hitung-hitungan. Kalau saya solawat 1 dibalas Allah 10. Jangan salah loh ya, 1 dibalas 10 itu bukan matematika. Bukan ngasih tisu 1 nanti diganti tisu 10, bukan. Saya ngasih panitia hadiah tisu, masa panitia balasnya tisu? Kan begitu. Seseorang itu memberikan balasan sesuai dengan 1 kekayaannya, 2 sesuai dengan kedermawanannya, betul? Bu, saya paling asik kalau ini contohnya ibu-ibu. Boleh ya Bu ya? Jenengan sugih Bu, insyaallah, amin. Lah kok tanggi jenengan, tetangga jenengan ngirim tahu goreng 5 iris. Tonggo jenengan ngirim tahu goreng 5 iris, hadiah. Nih, hadiah tahu goreng 5 iris. Begitu hadiah nyampe rumah jenengan, tahu goreng 5 iris. Jenengan sugih, jenengan lomo, jenengan kaya, jenengan dermawan. Pengen balas nggak? Balasnya apa? Tahu 50? Enggak.
Nyari apa ini ngomong? Ono ekor sapi. Adanya sapi. Oh sugih. Lomo. Maka bilang sama pelayannya tetangga tadi, tolong sapinya ini bawa ke rumah majikanmu. Kenapa? Bilang hadiah dari saya. Hadiah dari saya. Ngasihnya tahu, balasannya sapi. Kenapa balasannya sapi? Karena nggak punya tahu, nggak level. Masa wong sugih balas tahu, nggak level. Balasannya sesuai gudangnya, betul? Balasannya sesuai gudangnya. Lah kita sholawat sekali, Allah balasnya 10 kali. 10-nya Allah itu maksudnya apa? Unlimited. Karena Allah Khalik, Allah yang menciptakan, nggak bisa dihitung, nggak bisa dihitung. Satunya Allah nggak ada habisnya, satunya Allah nggak entek-entek, satunya Allah unlimited. Apalagi 10 kalinya, bukan hitungan angka, tapi mau ngasih tahu tak keiwakeh kalau entek. Apa itu? Minallah rahmat, dikasih rahmat sama Allah Ta'ala, dikasih ampunan sama Allah Ta'ala, dikasih mawahib ilahiyah, karunia ilahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau punya hajat, baca sholawat, itu jalan tercepat. Kalau punya hajat, baca sholawat, itu jalan tercepat. Kenapa? Karena kita hajatnya kecil, Allah ngasihnya besar. Surplus atau enggak surplus? Surplus. Ya, dapatnya lebih banyak. Karena itulah para habaib, para kiai, para ulama selalu mengajarkan, kalau punya hajat baca munjiah 1000 kali. Kalau punya hajat baca nariyah 4444 kali. Kalau punya hajat kamu baca sholawat atau maulid simtud duror. Kalau punya hajat kamu baca burdah. Punya hajat baca barzanji. Kok bisa itu hasil? Iya, kalau mau ngomong sama Allah, tawassul. Tawassul. Ya Allah, berkat aku sholawat, wujudkan hajatku. Ya Allah, berkat aku baca maulid, wujudkan hajatku. Itulah ilmunya para kiai, para habaib. Makanya para kiai, para habaib itu kok hidupnya nyantai-nyantai saja, yang menempuh jalan itu ya, hidupnya nyantai. Kenapa? Udah tahu rumusnya. Saya ambil cerita, sholawat munjiah. Sholawat munjiah ini kan asalnya gara-gara ada kapal di tengah laut kena badai. Kapal di tengah laut kena badai. Badainya itu besarnya luar biasa. Kapalnya terombang-ambing, yang di dalam kapal bingung. Gimana ini? Khawatir, takut. Tapi subhanallah, ulamanya tidur. Ada satu ulama di kapal itu tidur. Semua orang bingung, dia asik tidur. Nggak mau ikut bingung, tinggal turu. Jenengan sanggup naik bis, tiba-tiba gempa bumi. Naik bis, gempa bumi. Bisnya goncang-goncang gitu. Berhenti nih di rem, bisnya goncang-goncang. Pilih tidur atau lari? Tidur atau lari? Lari ya, mencolot pengen selamat. Nah ini ulamanya dalam kondisi yang mirip begitu. Mestinya kan cari sekoci, cari pelampung biar selamat, betul? Ulamanya nyantai saja, tinggal turu, tidur. Tenang sekali hatinya ulama tadi. Maka dalam tidurnya mimpi ditemui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Diajarin sholawat, baca sholawat ini. Ajak semua yang di kapal baca sholawat ini. Nanti badainya reda. Subhanallah, bangun. Semua dikasih tahu, mau badainya reda? Mau. Nurut sama ulama tadi karena paham ini ulama benar ini. Yang lain bingung, dia tenang-tenang saja. Jangan panik, semua duduk. Diatur sama ulama tadi, semua duduk. Baca ini munjiah. Saya baru dapat dari Nabi Muhammad SAW. Baca bareng-bareng, dibaca bareng-bareng. Baru dapat angka 300, badainya langsung selesai. Mudah atau susah ini? Mudah, nggak repot. Tapi kita kalau diajari, pilih yang susah. Saya tadi duduk di pinggir jalan gitu.
Terus saya lihat mobil, motor, mobil, motor, mobil, motor. Kemudian saya ngomong sama teman saya, sakno menungso, kesian manusia ini, kesana kesini, kesana kesini, kesana kesini, nyari isinya. Betul. Sana kesini, yang dicari itu pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, dan mumet dan pusing. Padahal Allah udah ngajari, wis tak jamin kabeh, semua udah saya jamin, semua udah saya siapkan. Tugasmu taat sama aku, sholat toh. Coba lihat yang begini-begini sama begini, maksudnya begini, jamnya sholat mampir, lerem tenang, ya waktunya zikir, zikir, waktunya doa, doa. Sama yang banyak mana? Yang banyak ini manusia ini lupa. Kalau semua sudah dijamin, tapi yang diperintahkan gak dijalankan, hasilnya hidupnya pusing. Nah kalau para ulama kan udah tahu ilmunya, rezeki udah dijamin, memang disuruh usaha. Usaha itu adalah ibadah, tapi nggak mikir, kan enak tuh ngalor ngidul ngetan ngulurnya nyantai saja, ke masjidnya kenceng, sholatnya kenceng, zikirnya kenceng, qiraatul Qur'annya kenceng. Dengan begitu semua urusannya dibereskan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sekarang hajatnya pengen kabul, gak usah repot-repot, gelar sejadah, wudu, sholat hajat 2 rakaat, duduk, baca sholawat. Pilihan sakarepmu, mau munjiah, mau nariyah, mau sholawat Jibril, mau sholawat apapun, yang penting baca sholawat yang tekun sebanyak mungkin. Nanti darul ajaib, gak usah bingung, tiba-tiba banyak keajaiban, banyak keajaiban. Saya kalau mau cerita yang model begitu, 1 bulan saya duduk di sini gak akan selesai. Terlampau banyak keajaiban, alhamdulillah, yang kurasakan dalam hidup. Oh iya, awakmu banyak ajaib atau banyak mumet? Loh, kalau saya dia diparani mumet, tapi mumetnya berubah jadi ajaib. Karena mumet itu kalau marani saya, tajak ngomong. Mumetnya tajak ngomong, "Nggak punya duit," gitu kan ya. Santai, sholawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, gak duit. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, ya Rabbi duit. Hati-hati ngobrol sama Allah. Ya terus ya Allah rezeki, ya Allah hati, hati. Kanjeng Nabi, wah punya Allah punya Nabi gak diajak ngomong, tambah ngomongnya buka HP. Iya ya, gak utangan betul dia. Momen cari daftar kontak yang bisa diutangi. Gali lubang, bukan gali lubang tutup lubang, gali lubang, gali lubang, gali lubang, gali lubang, gali lubang, akhirnya diurut, dipendem, pindah ke alam barzah, stres, mumet. Paham maksud saya apa? Kenal sama Allah lewat siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tadi saya cuma kasih contoh beberapa. Kalau hajatnya mau kabul, diajari Nabi, suruh wujudkan hajat orang lain. Gak usah ruwet cari hajatnya orang banyak. Hajat orang tua kita ada di depan mata. Itu besarnya luar biasa. Kadang-kadang orang tua itu hajatnya sepele. Tuh kok no pecel, sepele ya. Tolong belikan ibumu tahu tuh, kan sepele ya, sepele. Gak minta aneh-aneh, mintanya gampang. Tapi ini jalan hajat kita yang besar itu tercapai. Bener nih, tadi ibu saya itu pas pulsanya habis. Ibu saya lagi di Tuban, di Tuban. Mau hadir halnya sepupu saya, Habib Alwi Pak Agil Al-Majdub Almarhum, mau hadir di sana. Itu sepupu saya, hari Jumat besok halnya. Saya nggak bisa karena saya ngurus majelis. Nah, adik saya telepon, itu mama pulsanya habis,
Ya pulsanya habis Kak. Wah itu saya senengnya Pol. Alhamdulillah. Modal pulsa jalan mobil. Enak loh ya. Enak atau gak enak? Enak. Kalau ada anak yang apa ki jimblok ki pulsa meneh. Ada enggak yang model begitu? Ada mungkin di alam mana wallahu alam. Mungkin alam khayal kali ya, alam khayal. Sama orang tuanya hitung-hitungan. Naudzubillah min dzalik. Kecuali kalau orang tuanya punya penyakit namanya boros tabdzir. Ya, memang tabdzir itu tidak boleh. Nah, kalau orang tuanya pemboros, ya boleh kita atur, tapi jangan niat untuk pelit sama orang tua. Juga boleh kalau lihatnya pelit sama orang tua. Lanjut sedikit boleh? Boleh? Yakin? Nanti nyesel. Bu, monggo diunjuk. Ini kopi 1 cangkir, 1 jam nggak habis. Subhanallah ya. Barokah. Kenapa barokah? Ya karena saya menikmati. Alhamdulillah. Titik. Orang itu kalau menikmati minumnya dikit. Kalau nggak menikmati, contoh ya, ini buat contoh ya, jangan ditiru. Contoh yang jangan ditiru, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, ini nggak menikmati. Ini namanya wedus. Wedus itu al-embeu. Kalau minum ya begini. Mbak. Kalau umatnya Kanjeng Nabi lain, SAW suruh menikmati. Contoh umat Kanjeng Nabi menungso. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki menungso. Yang tadi berarti Habib Nobel. Awas kamu. Tadi mbek contoh. Kalau Habib Nobel yang terakhir tadi contohnya yang menungso. Karena dinikmati, bismillah, diajari contohnya begitu dari Rasulullah SAW, utusannya Allah Ta'ala. Nanti ditambah, gak bakal entek. Jadi walaupun udah diminum, gak habis-habis gitu loh. Ono di situ tambahannya gak gituan, tambahan nikmah, tambahan barokah, tambahan rahmah, tambahan afiyah, tambahan syifa, tambahan macam-macam ini. Gak kelihatan, tapi ada di situ. Makanya warak. Kadang-kadang kita ini makan sepiring cepet habisnya, gak warak. Kenapa? Diwangi setan. Setannya ikut. Tapi kalau mukmin makan kok gak entek ya? Kenyang, habis kalau gak kuat. Kenyang saya. Yang sebelahnya, kamu makan kok cuma sedikit, tapi marah kok. Orang makan kui. Nah itu disamakan sama dirinya kalau makan dibantu setan. Kalau makan dibantu setan. Yang satu setannya nggak ikut makan, jadi sedikit udah cukup kenyang. Jelas semuanya? Dah, sekarang terakhir. Judulnya pengajian ini adalah Cinta Nabi. Dan saya belum ngaji bab cinta Nabi. Nanti jamaah YouTube ini marah ini. Judulnya Cinta Nabi kok yang dibahas? Enggak. Yang mana ini cinta Nabinya? Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhabi haqqan wa yakin. Itu lagu yang dulu waktu saya kecil suka saya dengar. Cinta Nabi dan keluarganya adalah bagian terpenting dalam kehidupanku beragama. Bagian terpenting dalam kehidupanku beragama. Narju bihim husnal khitam. Berkat cinta pada beliau-beliau Nabi dan keluarganya, aku berharap nanti dapat husnul khotimah. Dapat husnul khotimah. Sekarang ini kita mau mengandalkan apa? Kalau nggak punya cinta yang mau diandalkan apa? Sholat, memang harus sholat. Tapi ya buat jujur, sholat kita ini kalau wudhunya dicek sama kiai sama ulama, kira-kira wudhunya remuk atau nggak remuk? Kalau nggak percaya nanti boleh survei, taruh kamera CCTV di tempat wudhu laki-laki, jangan perempuan ya. Tempat wudhu laki-laki dan tulisi area wudhu ini diawasi kamera CCTV.
sepekan saja, sejumlah saja, dicek hasilnya nanti berapa orang yang wudhunya benar itu. Wah, ada yang waktu basuh tangan itu Masya Allah, saking semangatnya semua kena, tapi sini yang nggak kena. Wah, ada yang basuh wajah itu saking semangatnya luar biasa. Wah, sini ini nggak tahu batasnya wajah itu di mana, nggak tahu. Basuh kaki Masya Allah, depannya disiram, belakangnya tidak kena. Macam-macam itu. Ada lagi yang basuh tangan, tapi bajunya ini tangannya panjang, nggak dilipat sampai atas, cuman sampai di sini. Diingetin sama orang, Mas, harus sampai siku. Oh, nggak apa-apa, segini udah cukup. Tuh, ini nyata ini. Ini kasus ditemukan sama teman saya di tempat wudhu. Dikasih tahu, Mas, ini lengannya tarik sampai ke atas. Oh, nggak apa-apa, segini udah cukup. Segini udah cukup. Ini mazhab mana nggak ada yang bermazhab seperti itu. Karena Al-Quran nggak mungkin bisa dibantah, ya, sampai siku. Tapi ya nggak perlu bawa garis, terus bawa garis, ya biar tepat habis saya buat garisan di siku saya. Itu namanya aneh-aneh. Wudhunya nih kalau dicek banyak yang amburadul. Sholat, Masya Allah, berapa banyak kaum pria, saya nggak nuduh ya, tapi berapa banyak kaum pria yang sholat pakai celana panjang, nggak pakai kaos dalam, atau pakai kaos dalamnya tidak sesuai ukuran tubuhnya ukuran M, pakainya ukuran S, sehingga ketika ruku, Masya Allah, saf di belakangnya melakukan hal yang diharamkan Allah Ta'ala, melihat belahan pantat dengan mata. Itu sudah sholatnya batal, membatalkan pahala sholat di belakangnya itu. Auratnya terbuka. Ada enggak yang model begitu? Yang namanya aurat dari pusar sampai lutut, artinya harus di atas pusar, harus di bawah lutut. Masya Allah, pakai sarung, tapi waktu di paha sarungnya sobek, dan dalamnya nggak pakai celana panjang atau celana pendek, sehingga kulitnya langsung kelihatan. Sholatnya tidak sah. Padahal kalau sholatnya nggak sah, bagaimana bisa hidupnya nyaman? Bagaimana hidupnya bisa tenang? Oh, karena hubungannya sama Allah pedot. As-sholah wasilah, sholat itu hubungan. Bagaimana listrik bisa nyala kalau kabelnya pedot? Nah, itu. Bagaimana mic ini bisa nyala kalau kabelnya putus? Wireless pun itu harus ada kabelnya nempel ke sana. Kalau kabelnya pedot, mic-nya nggak bakal nyala. Nah, kalau sholatnya pedot, hubungannya sama Allah putus, makanya hidupnya dikit-dikit pusing, mumet. Nah, kita dikasih satu cara yang gampang, cintai Nabi Muhammad SAW. Karena begitu kita cinta pada Nabi Muhammad SAW, Rasul mengatakan, kamu bersama yang kamu cintai. Manfaatnya apa ini? Manfaatnya begini. Misal saya bilang sama Yai, Mas Seto bersama saya, pasti Yai akan memperhatikan Mas Seto lebih dari orang lain, betul? Nah, kok ternyata Mas Seto nggak bawa sarung, itu Nabi lagi buat pengumuman ke jagat raya, siapa yang cinta aku bersama aku, siapa cinta aku. Jadi kalau belum layak akan dijadikan layak. Kalau kita belum baik akan dijadikan baik. Kalau kita belum pas akan dijadikan pas. Siapa yang akan menjadikan kita pas? Seluruh makhluknya Allah yang di bawah pemimpinnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti tiba-tiba Allah akan kirim orang-orang yang bimbing kita tanpa kita sadari. Berarti modal cinta ini penting atau gak penting? Penting, karena nanti kita akan ketemu orang-orang yang baik-baik bimbing kita, diutus oleh Nabi Muhammad SAW dari alam barzah sana. Nah, karena itu yuk ajari cinta. Mulai nih ibu-ibu, kalau punya mantunya mau melahirkan, kasih saran nama anak, ya cucunya itu kasih. Kalau laki kasih nama Muhammad atau Ahmad, tuh cinta sama Nabi, ya cinta sama Nabi. Sampai nanti di alam barzah, ya nanti di akhirat, kalau disebut ini
warga negara Indonesia yang namanya Muhammad harap maju. Allah, kebak itu nanti. Dari Indonesia kok ini store nama Muhammad turah-turah itu banyak sekali. Ya banyak sekali. Muhammad Budiman, Muhammad Darmawan, Muhammad Bagus, Muhammad Santoso. Ini namanya bagus, Pak. Bagus-bagus. Kelihatan Indonesia. Tapi yang dikedepankan adalah namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah Putri Setiawati, kan bagus. Fatimah, ya, namanya itu cakep, namanya aja cakep. Bagaimana kita kasih namanya keluarga Nabi Muhammad SAW dan nama-nama indah dalam bahasa masing-masing disandingkan akan menjadi indah luar biasa. Kenapa kamu kasih nama itu? Aku cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah cukup, insya Allah barokah, insya Allah manfaat. Yuk bareng-bareng kita doa untuk orang tua kita masing-masing. Siap? Doakan orang tua kita ya, biar kita dapat berkah. Karena kalau kita doakan orang tua kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah akan memberi kita rezeki yang gak akan putus-putus kalau kita mau doakan orang tua kita masing-masing. Malam ini saya sebagai anak doakan orang tua saya dan ngajak antum doakan orang tua antum semuanya, serta mendoakan keluarga kita, anak, pasangan hidup, sahabat, teman, dan semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya rabba kulli shay'in bi qudratika ala kulli shay'in اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah yang Maha Pengasih, Ya Allah yang Maha Penyayang, Ya Allah yang Maha Mengerti, Ya Allah yang Maha Lembut, Ya Allah yang Maha Dekat, Ya Allah yang Maha Melihat, Ya Allah yang Maha Baik, Ya Allah yang Maha Baik. Allah, tolong ampuni kedua orang tua. Ya Allah, tolong ampuni kedua orang tua kami. Ya Allah, tolong ampuni ayah bunda kami. Ya Allah, tolong ampuni ayah bunda kami. Ya Allah, tolong jadikan ayah bunda kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirah. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirah. Jadikan orang tua kami tentram dunia, tentram akhirah. Ya Arhamar Rahimin, tolong jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirah. Jadikan orang tua kami sehat ya Allah. Sembuhkan yang sakit di antara orang tua kami. Berikan selalu kesehatan kepada orang tua kami. Ya Allah, jadikan ayah bunda kami sehat ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, tolong panjangkan usia orang tua kami dalam kebaikan ya Allah. Panjangkan usia ayah kami ya Allah. Panjangkan usia ibu kami ya Allah, dalam kebaikan, dalam kesehatan, dalam ketaatan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, maafkan dosa-dosa kami kepada orang tua kami. Maafkan salah-salah kami kepada ibu bapak kami. Ya Allah, jadikan kami anak yang perhatian pada orang tua kami.
Jadikan kami anak yang peduli pada orang tua kami. Ya Allah, maafkanlah jika selama ini kami kurang perhatian pada orang tua kami, kurang peduli pada orang tua kami. Ampuni kami ya Allah. Tolong ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami ya Rabb. Tolong jadikan orang tua kami ridha kepada kami dunia sampai jannah ya Arhamar Rahimin. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami ya Allah. Teruntuk putra putri dan anak keturunan kami ila yaumil qiyamah. Jadikan seluruh anak keturunan kami beragama Islam ya Rabb. Jadikan seluruh putra putri kami beragama Islam ya Rabb. Ya Allah, tolong selamatkan anak-anak kami dari keburukan dunia dan keburukan akhirah. Selamatkan anak-anak kami dari petaka dunia dan petaka akhirah. Selamatkan anak-anak kami dari bencana dunia dan bencana akhirah. Ya Arhamar Rahimin. Jadikan anak-anak kami pelita penyejuk hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan anak-anak kami penyejuk hati kami ya Rabb. Tolong jadikan anak-anak kami ya Rabb ulama, orang-orang yang saleh dan salihah ya Arhamar Rahimin. Jadikan anak-anak kami sukses dunia, sukses akhirah. Mulia dunia, mulia akhirah. Tentram dunia, tentram akhirah. Ya Arhamar Rahimin ya Rabb. Tolong jadikan pasangan hidup kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Mulia dunia, mulia akhirat. Tentram dunia, tentram akhirat. Ya Arhamar Rahimin. Dan teruntuk seluruh yang berbuat baik kepada kami, semua yang menitipkan doa kepada kami, tolonglah ya Rabb, jadikan semuanya orang-orang yang Engkau cintai ya Arhamar Rahimin. Jadikan semuanya hajatnya mudah ya Arhamar Rahimin tergapai. Jadikan hajatnya mudah terwujud ya Arhamar Rahimin. Al-Tuful Afiyah. Jadikan semuanya dosa-dosanya Engkau ampuni ya Allah. Amal solehnya Engkau lipat gandakan dan Engkau terima ya Arhamar Rahimin ya Rabb. Untuk semua yang hadir di majlis ini, yang menyaksikan tayangan ini, yang membantu terwujudnya terlaksananya majlis ini di malam hari ini ya Arhamar Rahimin. Tolong jadikan semuanya bahagia dunia, bahagia akhirat. Mulia dunia, mulia akhirat. Tentram dunia, tentram akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Jadikan semuanya hajatnya qabul dunia akhirat. Ma'lukuful afiyah. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسن ما رأينا في العراقين والشام. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. والحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى ما نوى حبيبي علي وعلى ما نويتم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kurang lebih saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya izin, saya mau langsung ke mobil, saya mau nyupir. Nah, setelah ceramah tugas saya nyupir. Kalau tadi ya saya digantikan sama Mas Seto buat pantes-pantesan. Masa sampai pengajian kok Habibnya nyopir, nanti jangan bingung. Nah sekarang saya mau nyopir lagi karena itu pekerjaan yang paling saya sukai. Termasuk guru saya adalah sopir-sopir truk. Nah sopir truk itu guru saya. Termasuk guru yang ngajari sabar itu sopir truk itu. Bagaimana di sebelah kiri jalannya pelan-pelan, apalagi kalau bawa sapi. Masya Allah. Dan sapi itu mengajarkan kesabaran sama saya. Sapi ditaruh di truk di belakang kok nggak ada yang protes ya, nggak ada yang mencak-mencak, anteng diem gitu ya. Kalau kita ditaruh di mobil yang enak, duduk nyaman, kok kadang ya polanya sambatnya luar biasa. Ini kalau diteruskan pengajian lagi.
Sami-sami jazakallahu khairan. Afwan. Saya kalau lagi mampir nanti Daisa konten